Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Nasirat dimanapun berada, bertemu kembali dengan Ibu Nisa dalam program Ruang Belajar Nasirat. Seru belajarnya, berkah ilmunya. Tempat belajar Islam dengan cara yang seru dan menyenangkan. Insya Allah Ta'ala pada hari ini Ibu Nisa tidak sendiri, tapi juga ditemani bersama dengan adik-adik Nasirat yang luar biasa. Yuk kita berkenalan terlebih dahulu bersama mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk bermain kuis hari ini? Siap. Nah, sebelum kita bermain kuis, Ibu ingin berkenalan terlebih dahulu bersama dengan adik-adik. Boleh dari sebelah kiri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alin, umur aku 13 tahun. Halo semuanya, nama aku Aisyah Batul Islam, umur aku 14. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rara, umur aku 15 tahun. Iya, adik-adik, di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang mengapa kita menjadi seorang Muslim Ahmadi. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar mengenai apa yang Islam harapkan dari kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Aturan mainnya, siapapun di antara adik-adik nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa, angkat tangan terlebih dahulu ya. Oke. Siap ya untuk belajar ya? Siap. Sebelum kita memulai nih, Ibu pengen sekali mendengar semangat kalian. Kalau Ibu bilang seru belajarnya, kalian menjawab berkah ilmunya. Siap ya? Siap. Ya. Seru belajarnya? Berkah ilmunya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Siapa yang bisa menjawab? Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Saya Ibu. Oke, Tujuan Allah menciptakan manusia agar kita sebagai manusia bertaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu tertera dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Busra, Ibu kasih skor ya. Iya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, tadi tugas Allah Ta'ala menciptakan manusia itu untuk beribadah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja bentuk-bentuk ibadahnya? Ya, Aisyah. Apa jawabannya saya? Sholat dan membayar zakat atau yang lain. Oke, iya, betul, sholat, membayar zakat ya. Jadi, Ibu sempurnakan jawabannya Aisyah ya. Jadi, bentuk-bentuk ibadah itu banyak ya. Ada yang namanya ibadah wajib. Contohnya seperti menjalankan sholat 5 waktu. Ada juga ibadah-ibadah sunnah ya, seperti melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis. Nah, itu merupakan ibadah-ibadah sunnah. Tapi selain itu juga ada yang namanya ibadah dalam bentuk akhlak. Ya, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah, seperti berkata baik, berkata jujur ya. Selain itu juga ada ibadah sebagai bentuk hakul ibad. Bagaimana kita baik terhadap sesama, terutama yang paling utama adalah kepada orang tua kita ya. Iya. Pertanyaan Aisyah tadi sudah betul ya. Ibu bisa berikan skor untuk Aisyah. Iya, berikutnya pertanyaan ketiga. Nah, ini siapa nih ya kira-kira yang bisa jawab ya? Tadi bahwa sebagai bentuk ya ibadah kepada Allah Ta'ala adalah kita taat kepada Allah Ta'ala. Nah, siapa nabi yang taat kepada Allah Ta'ala meskipun diminta untuk disembelih oleh ayahnya? Saya Bu.
Ya, Alina. Nabi Ismail alaihissalam contoh anak yang taat kepada Allah, kepada perintah Allah. Iya, contohnya Nabi Ismail alaihissalam. Pasti adik-adik sudah mendengar ya ceritanya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada ayahandanya untuk pada saat itu menyembelih begitu ya Nabi Ismail alaihissalam. Dan saat ayahnya berkata kepada Nabi Ismail menjawab, jika ini perintah Allah Ta'ala maka laksanakanlah. Tetapi tidak seperti itu ya, akhirnya oleh Allah Ta'ala diganti ya dalam bentuk hal yang lain. Ya, tadi jawaban Alina sudah benar ya. Ibu Nisa akan memberikan skor poin untuk Alina pada jawaban yang ketiga. Keren. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Nah, tadi kan sudah bercerita ya bagaimana Hazrat Ismail alaihissalam berani untuk mengorbankan dirinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tuanya. Nah, Ibu Nisa ingin bertanya nih, apa contoh pengorbanan Seribu. yang wah hebat nih, belum juga Bu Nisa selesai menjawab. Mama mau bacakan pertanyaan, sudah siap-siap mau menjawab. Tunggu ya, selesaikan dulu nih pertanyaannya. Apa contoh pengorbanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Rara. Contohnya mungkin pengorbanan harta, pengorbanan waktu. Iya. Coba Ibu Nisa mau tanya nih sama Rara. Pengorbanan harta, contohnya apa? Membayar iuran nasirat, membayar canda, tahrik jadid, dan wakfi jadid. Iya, bagus. Kalau contoh dari pengorbanan waktu? Kita meluangkan waktu kita untuk mengikuti acara-acara yang ada di jemaat. Iya. Rara sudah melaksanakan semuanya? Alhamdulillah sudah Ibu. Oke, Masya Allah. Poin untuk Rara di pertanyaan nomor 4. Iya, siap-siap lagi ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Nih, apa 6 hal yang wajib dipercaya atau diyakini oleh seorang muslim agar bisa hidup sesuai dengan harapan Islam? Iya. Alina. 6 hal yang wajib dipercayai oleh setiap muslim yaitu rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iya, betul sekali ya. Dengan meyakini rukun iman ini, nah tadi kita akan menjalani kehidupan agar sesuai dengan harapan Islam. Poin untuk Alina di pertanyaan nomor 5. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Oke, siap-siap ya. Apa pedoman hidup utama bagi seorang muslim? Iya, Rara. Al-Quran. Iya, Al-Quran. Kenapa? Kok Al-Quran sih? Karena Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, ya, betul sekali. Dan di dalam Al-Quran itu banyak kandungan yang luar biasa. Antara lain ada perintah dari perintah Allah Ta'ala, ya, ada larangannya, juga menceritakan tentang kisah-kisah Nabi, yang mana semuanya itu bisa menjadi petunjuk, pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia agar terhindar dari hal-hal yang buruk, ya. Bagus sekali. Poin untuk Rara di nomor 6. Iya, wah, kita lihat nih skornya ya. Untuk skornya kita lihat, Rara mendapatkan 3 poin, Aisyah 1 poin, dan Alina 2 poin. Iya, mubarak kepada Rara yang sudah mendapatkan poin banyak dan menjawabnya dengan cepat dan tepat. Yang lain gak usah sedih ya, nanti kita akan bermain kembali di kuis-kuis berikutnya. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, ingin sekali nih Ibu Nisa mendengarkan dari adik-adik nasirat Rara, Aisyah, dan Alina. Apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari belajar kita hari ini? Dari Rara dulu.
Kesimpulannya adalah seperti tadi, Allah menciptakan kita sebagai umatnya agar kita beribadah kepada Allah, yaitu kita harus bertakwa dan menjalankan segala perintah-perintah yang Allah berikan, serta menahan diri agar tidak melanggar dari semua perintah yang Allah berikan. Iya, bagus sekali. Kalau dari Aisyah, bagaimana? Kita nggak boleh, kita harus melakukan ibadah karena kita sebagai orang Islam harus melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Alina? Kesimpulannya adalah kita harus taat kepada perintah orang tua seperti Nabi Ismail alaihissalam. Iya, betul ya. Semuanya betul, semuanya bagus-bagus ya. Jadi kalau Ibu Nisa mau menyimpulkan, apa sih yang sebenarnya Islam harapkan dari kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya? Tadi yang jelas ya, yang dari awal disampaikan bahwa tujuan Allah Ta'ala itu untuk apa tadi? Beribadah ya. Jadi tugas kita adalah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Antara lain tadi ada ibadah wajib, ibadah sunnah, ya bagaimana kita sebagai manusia memiliki akhlak yang baik dan juga bagaimana kita bisa berlaku baik juga terhadap sesama manusia, ya. Ada hablum minallah, artinya bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan juga ada hablum minanas, kita menjaga hubungan dengan manusia. Itu harus berjalan beriringan. Tidak bisa kita hanya, kita ibadah terus sama Allah Ta'ala, ya, menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Tapi kita berantem sama teman, tidak rukun, tidak baik, tidak mau taat sama orang tua, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, itulah harapan Islam kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita bisa selamat dunia dan Akhirat. Siap semuanya ya? Siap. Untuk menjalankan harapan ini. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Keren-keren banget ya adik-adik nasiratnya. Sudah menjawab dan mengikuti kuis dengan sangat baik. Semoga apa yang tadi disampaikan, apa yang tadi belajar kita pada hari ini dapat diterima oleh adik-adik semua manfaatnya. Jazakumullah khairan untuk adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam program Ruang Belajar Nasirat di episode berikutnya. Seru belajarnya, Berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.